Mari buka hati kita, hadiratnya yang manis ada di tempat ini, amin. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berjaya.
Haleluya, shalom saudara. Kembali kita ada dalam morning devotion. Dan saya percaya ketika pagi hari kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini kita akan lihat Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk berkat Tuhan di sepanjang istirahat kami. Bagaimana Tuhan boleh memimpin, menyertai kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hari yang baru, berkat yang baru. Tuhan, terima kasih untuk anugerah, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tak pernah habis rahmat dan setiamu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, sebelum kami memulai hari kami, biar kami mau merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Wow. Ini satu kisah yang sering kali kita dengar, baik dalam pembacaan firman Tuhan, baik dalam khotbah-khotbah di gereja, maupun dalam perenungan-perenungan yang diadakan oleh persekutuan-persekutuan doa. Dan kisah ini salah satu kisah yang sangat fenomenal karena bicara tentang iman, Yesus hanya mengangkat dua orang atau membesarkan nama dari dua orang yang imannya begitu luar biasa. Salah satunya adalah wanita perempuan Fenisia, dan juga iman dari seorang Romawi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi bahwa memang sungguh iman dari seorang perwira ini luar biasa. Bahkan di ayat yang terakhir kita baca, ayat yang ke-10, bahwa tidak pernah dijumpai satu orang pun iman seperti ini di antara orang Israel. Artinya seorang perwira itu betul bukan orang Israel, bukan dari kalangan orang percaya. Dia seorang Romawi, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bersama adalah dari bangsa Romawi yang pada saat itu ada di tengah-tengah bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi bahwa perwira ini memiliki bawahan. Bawahannya saat itu sedang menderita, sedang sakit keras. Kalau kita baca di kitab yang lain, di dalam Injil Lukas kisah yang sama, namun dikatakan gini. Lukas pasal yang ke-7. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sakit keras, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dikatakan dari kisah yang lain bahwa hamba ini sangat dihargai oleh tuannya, yaitu perwira ini. Karena itu perwira ini mau berusaha keras untuk mencari yang namanya Yesus itu mana sih. Yang namanya Yesus itu mesti dia dapat. Supaya apa? Supaya dia mau terima mujizat dari yang namanya Yesus untuk hambanya. Nah, ini dia yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ke salah satu kota di Israel, datanglah seorang perwira mendapatkan dia
dan memohon kepadanya. Ada satu usaha yang dilakukan oleh perwira ini. Dia datang, dia cari, dan dia dapatkan Yesus. Serta tidak hanya sampai di situ. Setelah dia ketemu dengan Yesus, dia datang dengan permohonan yang sungguh. Saya katakan kenapa dia datang dengan permohonan yang sungguh. Karena Yesus langsung menjawab apa yang dikatakan oleh perwira ini. Waktu dia ngomong gini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dari perwira itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus langsung menjawab apa? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wow, gak usah pakai kata menyembuhkannya aja, denger Yesus mau datang aja pasti perwira itu udah seneng, Bapak Ibu Saudara, ya kan. Tapi waktu Yesus jawab perwira itu, jawabannya jawaban yang ditunggu oleh semua orang. Siapa yang gak senang kalau Yesus datang ke rumah kita, ya kan? Apalagi kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak persoalan. Perwira ini lagi ada dalam beban berat. Betul, bukan dia yang alami, hambanya, tapi hatinya luar biasa. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dari perwira itu. Makanya Yesus langsung jawab, katakan apa? Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Ini satu berita yang luar biasa. Ini satu informasi, mungkin banyak orang saat itu juga sedang mencari Yesus, sedang meminta pertolongan sama Yesus. Tapi kenapa hanya perwira ini yang dijawab sama Tuhan saat itu? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika perwira ini memohon pertolongan sama Tuhan, dia datang, dia cari Tuhan. Dia walaupun gak percaya sama Yesus pada saat itu karena bukan dari bangsa Israel, dia bukan orang Yahudi, dia mencoba untuk mencari, untuk mendapatkannya dan memohon kepadanya. Nah, ada hal yang menarik yang kita akan pelajari pagi hari ini. Mengapa seorang perwira ini didengar permohonannya oleh Tuhan? Saya percaya hari ini ketika kita bangun pagi, kita punya permohonan sama Tuhan tentang sepanjang hari ini. Tuhan, saya mau sepanjang hari ini saya melihat mujizat. Saya mau sepanjang hari ini ada hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya mau sepanjang hari ini ada berkat yang besar yang turun dalam hidup saya atau terjadi dalam hidup saya. Itu banyak permohonan yang kita inginkan. Atau mungkin sepanjang hari ini saya lihat mujizat. Apakah kita yang sedang sakit, apakah kita yang sedang menderita, kita pengen hari ini Tuhan lakukan mujizat. Nah, apa rahasianya dari seorang hamba ini? Mengapa dia bisa mendapatkan mujizat seketika itu juga, Bapak Ibu Saudara? Ini yang kita mau belajar. Yang pertama, kenapa seorang perwira ini permohonannya didengar oleh Tuhan? Ada 3 rahasianya. Yang pertama, seorang perwira ini adalah seorang yang memiliki kasih yang luar biasa. Kasihnya luar biasa terhadap bawahannya. Biasanya kita punya bawahan cuek ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Kita kadang-kadang bawahan kita sakit ya, kita kasih uang, kita suruh dia berobat, ya sudah, cari obat yang mungkin paten begitu kan, cari dokter yang bagus. Tapi yang luar biasa, perwira ini memiliki hati yang besar, hati yang luar biasa mengasihi hambanya, orang yang ada di bawahnya dia. Sehingga kasihnya ini membuat dia mau untuk pergi, untuk mencari yang namanya Yesus. Ini yang saya percaya Tuhan lihat hatinya perwira ini. Sehingga Yesus langsung jawab, saya akan mendapatkannya untuk menyembuhkannya. Saya akan ke rumahmu untuk menyembuhkannya. Nah, yang pertama, karena perwira itu memiliki kasih yang luar biasa. Tidak banyak orang hari-hari ini punya kasih, Bapak Ibu. Saudaraku, kadang-kadang kita dalam proyek-proyek kita, dalam usaha kita, banyak orang sikut kita, banyak orang mau curangi kita. Ada banyak juga dalam pekerjaan juga, teman-teman kita mungkin di depan kita baik, tapi nggak ada kasih. Ada banyak kita mungkin di depan kita baik, di belakang kita diomongin. Hari-hari ini kasih semakin pudar, Bapak Ibu Saudara. Tapi perwira ini dia punya kasih yang luar biasa. Nah, kita kalau mau Tuhan dengar permohonan kita, kita jadi orang yang memiliki kasih. Kita punya teman kita sedang susah, ayo kita bantu, ayo kita topang. Apa yang bisa kita lakukan buat teman kita, buat sahabat kita, buat saudara kita. Nah, inilah yang dimiliki oleh perwira ini. Yang pertama, perwira itu memiliki kasih dan kepedulian yang luar biasa. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh perwira ini? Yang kedua, perwira ini ayat yang ke-6, yang ke-8 saya akan baca. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan,
aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Waktu dia hampiri Yesus, waktu dia datang sama Yesus, dia dapatkan Yesus, dia langsung bilang, Tuhan, tolong sembuhkan hambaku, dia sedang sakit keras. Saya percaya itu permohonan yang paling dia harapkan ada jawabannya. Dan betul, Yesus langsung menjawabnya. Waktu Yesus jawab, jawaban itu tidak seperti yang dia duga. Jawaban itu lebih dari ekspektasinya, yaitu apa? Dia mau datang untuk menyembuhkannya. Artinya apa sih? Hambanya pasti sembuh, hambanya pasti sehat kembali. Tetapi waktu tawaran itu datang, si perwira ini bukannya langsung tinggi hati, sombong, dan dia bilang, weh, saya dilihat sama Yesus, saya dipandang karena saya pejabat, ya kan, karena saya orang besar. Tapi yang dikatakan apa? Ayat yang ke-8, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kata-kata aku tidak layak itu membuktikan atau menunjukkan kerendahan hati dari seorang perwira itu. Dan ayat yang ke-9 juga, kita loncat sedikit dari beberapa kalimat di ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Wow, dia sedang menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia juga seorang bawahan yang bisa aja diperintahkan apa aja. Tuhan gak perlu repot-repot datang ke rumah saya. Yang pertama, saya gak layak. Yang kedua, Tuhan tinggal perintahkan saja. Semuanya itu hanya tinggal perintah kok. Apalagi dia tahu, walaupun dia gak percaya Tuhan, tapi dia tahu siapa yang sedang dia ajak bicara saat itu. Yang kedua, kenapa permohonan dari perwira itu Tuhan bisa langsung jawab seketika itu juga. Yang pertama, karena dia memiliki kasih dan kepedulian yang luar biasa. Yang kedua, karena dia memiliki kerendahan hati. Saudaraku, ayo miliki kerendahan hati. Jangan pernah kita sombong dan bilang, kalau gak ada saya, ini perusahaan gak ada apa-apanya. Kalau gak ada saya, suami saya gak bisa apa-apa. Kalau gak ada saya, gereja saya juga gak ada bisa apa-apa. Tapi karena ada saya, kita mau bilang hari ini, Tuhan, semua yang saya punya, semua yang saya bisa, semua yang saya dapat, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa permohonan dari perwira ini Tuhan jawab, Tuhan langsung dengar, dan Tuhan berikan mujizatnya. Yang ketiga, karena perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Ayat yang ke-8 sekali lagi saya baca. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Itu bukti kerendahan hatinya. Dan kalimat selanjutnya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, ini yang saya katakan iman yang luar biasa. Tuhan, Engkau bilang satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Kenapa saya katakan bahwa imannya luar biasa? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Ayat yang ke-10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar perkataan dari perwira itu, Yesus pun heran. Yesus heran kadang-kadang bukan karena iman kita, tapi karena bacot kita yang luar biasa. Jahat. Kita di gereja bisa melayani Tuhan, kita di gereja bisa hosana, tapi di rumah kita cerewetnya maki pembantu, maki orang-orang di sekitar kita dengan luar biasa. Iblis yang heran bukan hanya Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya kan? Tapi dikatakan firman Tuhan, heranlah ia. Yesus bisa heran sama perkataan dari perwira itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Ini yang saya katakan, kalau kita punya iman yang luar biasa, promosi kita datangnya dari Tuhan. Perwira itu langsung dapat promosi loh saudara. Yesus langsung bilang sama semua orang sekeliling situ, bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Promosi mungkin bukan hanya sekedar promosi jabatan, gaji naik dan sebagainya, tapi yang luar biasa karena perkataan dari seorang perwira ini. Yesus heran dan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, termasuk kepada murid-muridnya, hai lihat, aku belum pernah lihat ada orang sebesar ini imannya, ada orang sedahsyat ini percayanya, ada orang sebesar ini karakternya luar biasa. Dan ini yang saya katakan bahwa ketika kita mau percaya sama Tuhan,
iman kita penuh teguh sama Tuhan, maka masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita datang sama Tuhan memohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Miliki kasih dan kepedulian. Yang kedua, kita memiliki kerendahan hati. Jangan sombong apapun yang kita lakukan. Kita nggak bilang kita nggak bisa tanpa Tuhan. Yang ketiga, miliki iman yang luar biasa. Ketika kita punya iman di dalam Tuhan, kita cakap lakukan perkara-perkara yang besar karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu. Kami mungkin sepanjang hari ini banyak permohonan, banyak keinginan, banyak kerinduan, banyak doa-doa yang kami rindukan Tuhan jawab. Tapi biar Engkau yang menilik hati kami, supaya yang pertama kami memiliki kasih, kami memiliki kepedulian terhadap orang-orang sekitar kami, terhadap perusahaan di mana kami bekerja, terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan ada dalam kehidupan kami. Yang kedua, Tuhan, biar kami memiliki kerendahan hati. Hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biar kami tidak sombong, Tuhan. Sepanjang hari ini jangan biarkan kami memiliki kesombongan sedikit pun, tapi biar kami boleh berjalan dalam kerendahan hati setiap hari. Yang ketiga, Bapa, biar Tuhan teguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya, berharap, mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, Bapa, sepanjang hari ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam aktivitas studi sekolah, apa saja yang kami lakukan, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan membuat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami sehat, kami kuat, dan kami melihat perjalanan hidup kami indah dahsyat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.